Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Gaming 006 yang telah memberikan dukungan melalui Saweria. Dalam video ini, kami akan melanjutkan cerita Maestro. Ini adalah bagian yang keempat. Kalau kalian belum menonton video bagian pertama sampai ketiganya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Di pinggiran kota distopia, Minister sedang menaiki satu dock of war. Dia hendak melakukan kunjungan rutin pada kaum survivalist. Biasanya Maestro yang melakukan ini, tapi sekarang Maestro masih belum kembali ke distopia. Di tengah perjalanan, Minister terkejut sebab tiba-tiba kepala dock of war yang dinaikinya hancur terkena tembakan. Akibatnya, dia pun terjatuh ke tanah. Ternyata pelaku penembakan itu adalah Darkord yang ditemani Janice. Kepada Minister, Janice mengaku kakeknya yang bernama Rick Jones ingin bicara dengan Minister. Dalam keadaan ditutup matanya, Minister dibawa memasuki tempat tinggal Rick Jones. Begitu bertemu dan mendengar suara Minister, Rick Jones sontak menyadari sesuatu. Minister sebenarnya adalah Toro, yaitu seorang mantan superhero yang bisa menciptakan api. Minister tentu terkejut Rick Jones bisa mengenalinya. Minister mengaku pula bahwa dia sudah lama sekali tidak bisa menggunakan kekuatannya. Kepada Rick Jones, Minister kemudian mengungkapkan sesuatu, yaitu sebenarnya dia juga berharap ada yang bisa mengalahkan Maestro. Meskipun begitu, Minister kini menyadari bahwa Maestro terlalu hebat untuk dikalahkan. Maestro sangat kuat, cerdik dan tak punya kelemahan. Minister sebenarnya sempat mengira Dr. Doom akan bisa mengalahkan Maestro, namun dugaannya ternyata keliru. Sementara itu, Maestro telah keluar dari lautan dan kembali ke daratan. Dalam perjalanan pulang menuju distopia, dia juga berpikir dia bisa menyadari bahwa lenyapnya musuh-musuhnya pasti merupakan ulah Dr. Doom. Sebab teknologi teleportasi tadi mirip seperti yang digunakan Doom ketika menghilang dari reruntuhan Alchemax. Maestro lalu memikirkan apa tindakan berikutnya. Dia sempat mempertimbangkan untuk memburu mereka, tapi dia tidak tahu mereka ada di mana. Karena itu, Maestro memilih untuk mengabaikan mereka saja. Seandainya mereka muncul menyerangnya, maka Maestro akan mengalahkan mereka. Maestro memang amat percaya diri pada kehebatannya. Dia yakin tidak ada yang bisa menaklukkannya. Walaupun begitu, Maestro berubah pikiran lagi. Dia berpikir mungkin ada teknologi di Alchemax yang bisa digunakan untuk melacak Dr. Doom. Jadi dia akan mencoba mencari di sana. Setibanya di distopia, Maestro disambut oleh Minister yang telah pulang dari pertemuan dengan Rick Jones. Maestro mengaku sekarang dia akan makan, mandi dan melaksanakan aktivitas net not njot dengan wanita. Minister harus menyediakan semua itu. Nantinya setelah merasa puas, Maestro hendak pergi ke Alchemax. Begitu mendengarnya, Minister sontak bertanya ada apa di Alchemax. Maka Maestro menjawab dia ingin sesuatu untuk menemukan Dr. Doom. Minister pun lantas bertanya lagi sesuatu macam apa itu. Sikap Minister yang banyak bertanya ini membuat Maestro merasa curiga. Dengan cerdik, Minister mengaku dirinya hanya merasa cemas dengan adanya bahaya Doom. Minister merasa nyawanya juga ikut terancam oleh Doom. Kata-kata Minister ini sukses menghilangkan kecurigaan Maestro. Jadi Maestro pun berlanjut berjalan pergi. Maestro sendiri bilang tadi dia sempat curiga, sebab terkadang sulit membedakan antara kawan dan lawan. Di Kastil Doom, Abomination sedang berjalan sambil merenung. Sebelumnya dalam obrolan dengan Namor, Abomination mengakui bahwa selama ini dia menyalahkan Hulk atas perubahan tubuhnya. Padahal Hulk sama sekali tidak bersalah. Abomination kini tak punya apa-apa. Dia tak punya istri, negara maupun orang yang mengenangnya. Yang dia miliki hanyalah dendam terhadap Hulk. Dia bahkan tidak tahu lagi kenapa dendam itu penting baginya. Pada akhirnya Abomination menemui seseorang, yaitu asisten Dr. Doom yang bernama Winston. Abomination meminta Winston melakukan sesuatu untuknya. Di distopia, Maestro telah tiba di Alchemax. Dia melihat-lihat tempat di mana Doom menghilang. Tiba-tiba di dekatnya muncul cahaya teleportasi Doom. Lalu ada yang memukulnya dengan cepat. Ternyata sang pemukul adalah Abomination. Tadi dia memang meminta Winston mengoperasikan mesin teleportasi yang disebut Transmart Beam untuk memindahkannya ke distopia. Meskipun sempat dipukul, Maestro memberikan balasan dengan cepat. Dia menendang Abomination hingga Abomination terlempar dan terhempas ke jalanan. Maestro lalu melompat dengan penuh emosi memukuli Abomination. Maestro mengaku tidak akan menahan diri atau memberi ampun. Dia bertekad untuk menghabisi Abomination. Walaupun dihajar seperti itu, Abomination justru tidak memberikan banyak perlawanan. Dia membiarkan dirinya dihantam Maestro sampai berdarah-darah. Ini jelas membuat Maestro merasa heran.
Bahkan dia sempat mengira sikap Abomination merupakan suatu muslihat. Di luar dugaan Maestro, Abomination sama sekali tidak berpura-pura. Kepada Maestro, Abomination mengingatkan bahwa dunia sudah mati. Jadi pertarungan mereka sudah tidak ada gunanya lagi. Maestro pun hanya bisa terdiam mendengarnya. Saat itu terjadi sesuatu yang membingungkan, yaitu tanah mendadak berguncang. Begitu menoleh ke belakang, Maestro melihat penyebabnya, yaitu seekor monster laut yang sangat besar bernama Giganto. Pada kepala monster tersebut ada Namor yang sedang berdiri. Namor mengumumkan akan membalas Maestro atas kematian anak dan istrinya. Giganto lalu hendak menginjak Maestro dan Abomination, tapi mereka berdua dengan sigap menghindar. Adanya monster raksasa jelas membuat orang-orang ketakutan. Para warga pun berlarian panik, sedangkan Namor merasa senang menyaksikan semua ini. Saat itu Namor juga melihat penampakan Leonard dan Numa di sampingnya. Leonard memuji tindakan ayahnya. Sebaliknya, Numa justru tidak setuju dengan suaminya itu. Menurut Numa, Namor seharusnya tidak berbuat kejam pada orang lain. Numa pun meminta Namor berhenti. Namun Numa malah didorong oleh Leonard. Numa terjatuh di jalanan, terinjak oleh Giganto dan menghilang. Sementara itu, Maestro ingin memberikan perlawanan. Dia melompat menerjang Giganto. Upaya ini tidak berhasil. Giganto dengan gampangnya menepuk Maestro, sampai Maestro terlempar dan terhempas menembus istananya. Di Latveria, Dr. Doom yang sedang terlelap tiba-tiba dibangunkan oleh Winston. Kepada majikannya itu, Winston memberitahu adanya kabar yang sangat penting, yaitu distopia sedang diserang. Dengan duduk di kursi rodanya, Doom dibawa Winston menuju ruang pengamatan. Doom sontak terkejut melihat Namor mengarahkan Giganto mengobrak-abrik distopia. Doom sangat tidak setuju dengan tindakan Namor. Doom ingin berkuasa. Apabila segalanya dihancurkan Giganto, tak akan ada lagi yang tersisa untuk dikuasai Doom. Demi menghentikan Namor, Doom berniat menggunakan alat teleportasi Transmat Beam untuk berpindah ke distopia. Akan tetapi mendadak justru ada ledakan di kastil Doom. Menurut Winston, pelakunya pasti adalah Abomination. Dugaan ini memang benar. Rupanya sebelumnya Abomination telah mengambil bom dari gudang senjata dan memasangnya pada Transmat Beam. Abomination melakukannya agar tidak bisa diikuti oleh Doom. Ini jelas membuat Doom bingung. Maka Winston mengaku telah membantu Abomination memakai Transmat Beam untuk berpindah ke distopia. Winston sendiri bersedia melakukan itu sebab Doom memang menyuruh Winston melayani para tamu. Malang bagi Winston, Doom menjadi sangat marah atas perbuatan tersebut. Dia pun menembakkan energi yang memusnahkan badan Winston. Suara ledakan Transmat Beam dan serangan energi Doom terdengar oleh Jim Hammond yang merasa cemas. Jim bergegas bergerak mendatangi Doom di ruang pengamatan. Di sana, Jim melihat sisa badan Winston yang tinggal berupa 2 kaki saja. Kepada Jim, Doom memberitahukan bahwa Transmat Beam telah diledakkan oleh Abomination. Jadi mereka berdua harus melakukan perbaikan. Doom juga mengaku akan membunuh Abomination atas tindakan peledakan tersebut. Di distopia, Abomination melihat seorang wanita bersama anaknya yang akan diinjak Giganto. Wanita itu mengingatkan Abomination pada mantan istrinya, Nadia. Maka Abomination pun menahan kaki Giganto. Berkat tindakan ini, sang wanita dan anaknya bisa selamat. Sedangkan Abomination pada akhirnya tak sanggup lagi bertahan, sehingga dirinya diinjak Giganto. Setelah Giganto bergerak menjauh, Abomination dihampiri oleh wanita tadi yang berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya dan anaknya. Sayang sekali saat itu Giganto melemparkan satu bagian bangunan yang kemudian menindih sang wanita beserta anaknya. Dengan demikian mereka berdua pun meninggal dunia. Kematian mereka membuat Abomination murka. Dia pun berlari ke arah Giganto. Pada saat yang sama Maestro melakukan lompatan lagi. Kali ini dia membawa sebuah tombak. Dengan tombaknya dia mampu melukai lengan kanan Giganto. Dari lengan itu Maestro melompat lagi ke arah Namor. Akan tetapi dia justru dicengkram tangan kiri Giganto. Ketika itu dari arah belakang Namor ada Abomination yang sedang bersusah payah bergerak mendekat. Rupanya dari tadi dia memang memanjat badan Giganto. Pada tangan kiri Giganto, Maestro mulai bisa melepaskan diri. Kepada Maestro, Namor menantangnya melemparkan tombaknya. Maka Maestro pun melakukannya namun bukan ke arah Namor, melainkan pada mata Giganto. Akibatnya Giganto merasa sangat kesakitan. Ini menyebabkan Namor terjatuh. Dari arah belakang, Abomination hendak membunuh Namor. Tak disangka Namor justru mendadak menghilang sebelum terkena pukulan Abomination. Namor kemudian berada di kastil Doom. Ternyata tadi dia dipindahkan melalui alat teleportasi Transmat Beam yang memang telah diperbaiki.
Setelah Namor berada di hadapannya, Doom menegur Namor atas tindakan mengobrak-abrik distopia. Namor sendiri sedang marah karena telah dipindahkan. Akibatnya mereka berdua bertengkar. Bahkan Doom nekat menyetrum Namor. Walaupun begitu, listrik sama sekali tidak berpengaruh pada Namor. Ujung-ujungnya Namor menjatuhkan Doom dari kursi rodanya. Sementara itu di distopia, Giganto yang merasa sangat kesakitan memilih untuk berlari dan melompat kembali ke dalam air. Maestro yang dari tadi berada di badan Giganto mulai berenang meninggalkan monster itu. Akan tetapi tiba-tiba Maestro melihat Abomination. Maka dia memutuskan untuk menarik Abomination ke daratan. Meskipun ditolong, Abomination justru merasa kesal. Rupanya dia memang ingin mati tenggelam. Maestro pun menegaskan bahwa Abomination tidak akan semudah itu lepas dari penderitaan kehidupan. Kepada Abomination, Maestro juga bertanya Namor ada di mana sekarang. Abomination memberitahu bahwa Namor tadi berpindah melalui alat teleportasi Dr. Doom. Jadi mungkin Namor ada di Latveria. Setelah mendengarnya, Maestro mengingatkan bahwa Namor telah menyebabkan banyak kerusakan dan kematian. Jadi Maestro ingin memberikan pembalasan. Doom juga akan menjadi sasaran Maestro. Demi tujuan tersebut, Maestro meminta bantuan Abomination. Ternyata Abomination bersedia memberikan bantuan. Dia mengeluarkan sebuah benda yang dia dapatkan dari Kastil Doom. Alat itu bisa membuat mereka berpindah ke Latveria. Dengan adanya benda itu, Maestro pun mengajak Abomination bersama-sama pergi ke Latveria. Maka Abomination menekan alatnya, tetapi malah tidak terjadi apa-apa. Abomination tidak tahu kenapa begitu. Abomination bilang alat tersebut berfungsi memberikan sinyal pada Winston untuk memindahkannya ke Latveria. Abomination tentu tidak tahu bahwa Winston telah mati dibunuh oleh Doom. Maestro sempat berpikiran bahwa Abomination sedang menipunya. Jadi Abomination mengatakan tak ada gunanya dia menipu Maestro. Menurut Abomination, Winston mungkin sedang sibuk. Jadi mereka berdua harus menunggu. Di Kastil Doom, pertikaian Namor dan Doom sudah berhenti. Namor sendiri mendengar sinyal dari alat Winston dan memutuskan mengambil benda itu. Dia tentu penasaran tentang alat tersebut. Doom menduga sinyal itu merupakan tanda bahwa Abomination meminta dipindahkan ke Latveria oleh Winston. Namor langsung saja menyuruh Doom melakukannya. Walaupun begitu, Doom tidak mau terburu-buru. Sebab menurutnya bisa saja Abomination telah berkomplot dengan Maestro. Karena itu mereka harus terlebih dulu menyusun rencana. Di pantai distopia, Abomination dan Maestro mulai merasa penantian mereka sia-sia. Bahkan Maestro terpikir untuk membunuh Abomination. Ancaman tersebut sama sekali tidak membuat Abomination takut. Dia memang tidak takut mati, sebab sudah tak ada lagi alasan baginya untuk tetap hidup. Berbanding terbalik dengan Abomination, Maestro punya tekad kuat untuk terus hidup. Alasannya adalah karena sejak dulu banyak sekali orang yang menginginkan dirinya mati. Jika pada akhirnya Maestro mati, maka orang-orang tersebut akan menang. Sebenarnya orang-orang yang dimaksud Maestro sudah lama tiada, tapi Maestro tetap memegang teguh pemikiran tersebut. Abomination tentu menganggap sikap Maestro itu aneh. Di tengah pembicaraan ini, harapan mereka tampaknya terwujud. Abomination mulai menghilang. Dengan cepat Maestro memeganginya. Mereka berdua pun berpindah dari pantai ke Kastil Doom. Tak disangka mereka sudah jatuh dalam perangkap Dr. Doom. Mereka justru berada di dalam penjara. Melalui monitor, Doom mengumumkan bahwa Maestro akan menerima pembalasan atas perbuatannya, yang membuat Doom tak bisa berjalan lagi. Doom memberitahu bahwa Maestro beserta Abomination tak akan bisa kabur, sebab jeruji dan lantai penjara tersebut terbuat dari adamantium. Selanjutnya Doom melaksanakan tindakan untuk membunuh mereka, yaitu mengeluarkan gas beracun. Di ruang pengamatan, Namor tidak terlalu senang dengan cara Doom. Dia menganggap membunuh memakai gas merupakan perbuatan pengecut. Namun Doom tidak peduli. Baginya yang penting adalah mengalahkan musuh-musuhnya. Di dalam kurungan semakin banyak gas beracun yang masuk. Abomination pasrah untuk mati. Sedangkan Maestro tidak mau menyerah begitu saja. Dia terpikir sebuah ide, yaitu berubah menjadi Bruce Banner. Dengan ukuran tubuh lebih kecil, Bruce berusaha keluar melewati jeruji. Abomination juga ikut membantu dengan cara mendorongnya. Bantuan ini terasa sangat menyakitkan, tapi berhasil membuat Bruce terbebas. Setelah itu, Bruce berubah kembali menjadi Maestro dan berusaha membebaskan Abomination. Bagian di sekeliling sel penjara memang bukan adamantium, jadi Maestro hendak mencabut sel penjara itu. Semua ini disaksikan oleh Dr. Doom, maka dia menyuruh Namor dan Jim Hammond bergerak ke sana. Di tempat tujuan mereka tidak menemukan Maestro dan Abomination.
Jadi mereka memutuskan pergi lagi untuk melakukan pencarian. Tanpa mereka sadari, Maestro dan Abomination sebenarnya bersembunyi di balik tumpukan batu. Setelah Namor dan Jim Hammond pergi, Maestro bersama Abomination muncul keluar dan bergegas berlari sambil membicarakan rencana. Mereka harus memasuki ruang komputer Doom. Di sana Abomination akan meretas sistem komputer. Dia yakin bisa melakukannya, sebab dirinya memang pernah menjadi mata-mata. Maestro dan Abomination sempat berhenti karena ditemukan oleh Namor. Agar rencana mereka tetap bisa dilaksanakan, Maestro membuat lubang pada lantai. Sebelumnya Abomination memang memberitahu bahwa ruang komputer Doom terletak satu lantai di bawah mereka. Dengan demikian Abomination bisa melanjutkan perjalanan, sedangkan Maestro melakukan baku hantam melawan Namor. Di lantai bawah, Abomination dihadang oleh beberapa Doombot. Rintangan ini tidak membuatnya gentar sedikit pun. Dia teringat mimpinya menjadi pahlawan besar bagi negaranya. Sayang sekali mimpi itu tidak pernah terwujud. Dengan marah, Abomination menghancurkan segala Doombot yang menghalanginya. Sementara itu, pertarungan Maestro melawan Namor berlangsung dengan sengit. Sambil saling memukul, mereka juga terus bertengkar. Namor bilang bisa saja mereka berdua berkuasa bersama-sama, tapi Maestro malah memilih jalan lainnya. Sedangkan Maestro sendiri menganggap Namor sudah gila. Tidak berhenti di situ saja, Maestro mengungkapkan bahwa Namor tidak pernah dipercayai oleh siapapun, termasuk oleh kawan, sekutu, dan bahkan rakyatnya sendiri. Namor dipatuhi bukan karena dihormati, melainkan karena ditakuti. Namor jelas sangat marah mendengarnya. Di tengah kemarahan ini tiba-tiba ada yang berbicara kepada Namor, yaitu Numa. Istri Namor itu membenarkan kata-kata Maestro. Numa membeberkan bahwa rakyat Atlantis sebenarnya merasa takut pada amarah, kekuatan, dan kebencian Namor. Selain itu, Numa menikahi Namor bukan karena cinta, melainkan karena terpaksa patuh sebagai rakyatnya. Namor tentu tidak mau percaya pada ucapan Numa. Kemunculan Numa diikuti pula oleh kehadiran beberapa wanita lain yang pernah dicintai Namor, yaitu Dorma dan Susan Storm. Seperti Numa, mereka juga menyampaikan keburukan Namor. Dorma bilang Namor tidak pernah merasa puas dengan Atlantis. Susan bilang Namor hanya mencintai dirinya sendiri. Semua ini membuat Namor kebingungan dan putus asa. Dia menyuruh mereka semua pergi. Kondisi Namor ini dimanfaatkan oleh Maestro yang memukulnya sampai dia pingsan. Maestro sendiri tentu tidak tahu apa yang baru saja terjadi dalam pikiran Namor. Setelah mengalahkan Namor, Maestro mendengar suara Dr. Doom yang menantangnya. Maka Maestro bergegas berlari ke lokasi yang disebutkan suara itu. Setibanya di pintu, Maestro mendobraknya. Namun dia tiba-tiba justru terlempar ke belakang karena terkena serangan energi. Sang penembak ternyata adalah Doom yang disertai Jim Hammond. Doom sendiri mengenakan armor yang lebih besar. Kepada Maestro, Doom mengatakan bahwa tembakan tadi merupakan tingkatan paling rendah dalam senjatanya. Dia bisa saja mengeluarkan tembakan yang lebih kuat. Dengan perlengkapan ini, Doom jelas merasa sangat percaya diri akan bisa menghabisi Maestro. Tak disangka, Jim Hammond di dekatnya mendadak justru malah mengeluarkan api, padahal Jim tidak berniat memakai kekuatannya. Ini tentu membuat Jim merasa bingung. Doom menduga ini merupakan ulah Maestro, tetapi saat itu Maestro sudah menghilang dari hadapan Doom. Terdengar pula suara Abomination yang mengumumkan bahwa dirinya telah memindahkan Maestro ke distopia. Rupanya sekarang Abomination ada di pusat komputer milik Doom. Melalui peralatan di sana, Abomination bisa mengendalikan Jim Hammond. Itulah sebabnya tadi Jim mengeluarkan api di luar kehendaknya. Abomination sendiri bisa meretas komputer Doom sebab pengamanannya tidaklah kuat. Doom memang menganggap tidak ada orang yang akan menggunakan komputernya. Sebelumnya, Maestro pernah bercerita kepada Abomination tentang ledakan Nova, yaitu serangan api dahsyat Jim Hammond. Kini Abomination membuka segala pengaman dan sistem Jim, sehingga Jim akan menciptakan ledakan paling panas yang pernah dihasilkan. Saking panasnya, armor canggih Doom tidak akan mampu bertahan. Sebenarnya Abomination juga akan ikut terbakar. Namun Abomination memang sudah bersedia mati. Dia tak ingin menderita lagi dalam kehidupan. Tanpa menunggu lama, Abomination melaksanakan niatnya. Jim Hammond mulai menjerit. Pada saat yang sama, Namor datang ke sana, sebab dia merasa bingung apa yang sedang terjadi. Pada akhirnya kastil Doom hancur lebur dalam ledakan Nova. Suaranya terdengar sampai jarak ribuan mil jauhnya, sedangkan cahayanya terlihat dari distopia.
Peristiwa ini menewaskan Dr. Doom, Jim Hammond, dan Namor. Sementara itu Maestro kembali berkuasa di distopia. Dia duduk di singgasananya, di hadapannya rakyat distopia bersujud. Di suatu tempat persembunyian rahasia, ada Rick Jones bersama Janice dan Darkhold. Ternyata sebelumnya mereka telah diberikan sebuah benda oleh Minister. Benda tersebut merupakan mesin waktu Dr. Doom. Minister bilang bahwa alat itu bisa digunakan untuk mengalahkan Maestro. Sebenarnya Janice dan Darkhold merasa ragu dengan hal tersebut. Maka Rick Jones mengaku punya rencana yang sempurna. Sayangnya dengan cepat Rick Jones lupa tentang apa yang sedang dia bicarakan. Walaupun begitu, untungnya Rick Jones bisa mengingat lagi rencananya. Berdasarkan rencana ini, di kota distopia suatu hari muncul seorang pendatang. Dia merupakan Hulk alias Bruce Banner dari universe utama alias 616. Cerita Maestro mungkin akan kami lanjutkan bulan depan. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.